Selamat pagi. Di video pertama kali ini kita akan membahas mengenai preview Liga Inggris, terutama dari Big Six. Nah, laga pembuka Liga Premier Inggris sudah dilaksanakan tadi malam, yaitu partai antara Brentford melawan Arsenal. Di partai itu Arsenal mengalami kekalahan dengan skor 2-0. Namun kekalahan ini patut dimaklumi karena apa? Karena Arsenal tidak diperkuat oleh sebagian pemain senior atau pemain intinya, yaitu Aubameyang, Lacazette, terus di tengahnya tidak diperkuat. Saka tetap bermain, cuma duetnya nggak diturunkan oleh Arsenal. Skor ini menjadi pukulan yang lumayan berarti bagi Arsenal karena ini adalah laga perdana. Laga yang sebenarnya mereka sangat penting untuk dimenangi karena untuk memompa motivasi mereka untuk melanjutkan pertandingan selanjutnya. Jadi di laga pertama ini mereka mengalami kekalahan. Patut kita tunggu gimana progres Arsenal di pertandingan selanjutnya. Apakah mereka akan tetap stagnan atau akan mengalami kekalahan juga? Jika Arsenal mengalami kekalahan, Mikel Arteta dalam bahaya. Oke, kita ke pertandingan selanjutnya antara MU melawan Leeds United. Ini pertandingan yang sangat menarik karena apa? Karena dua-duanya itu mengusung sepak bola menyerang, terutama MU yang bermain di kandang sendiri. Sedangkan Leeds yang dilatih oleh Marcelo Bielsa sangat naif untuk bermain bertahan karena Leeds di musim lalu aja itu selalu melawan tim kecil ataupun tim besar, mereka selalu bermain menyerang. Nah, MU untuk sementara di lini depan tidak akan diperkuat oleh para pemain andalannya ya, terutama Rashford, Cavani sama transfer mereka yaitu Jadon Sancho. Untuk perkiraan formasi kemungkinan MU tetap memakai 4-3-3 di mana duet center back mungkin masih akan diisi oleh Maguire dan Lindelof. Varane belum tes medis di MU ataupun belum latihan di MU, sedangkan back kiri dan kanan tetap dihuni oleh Shaw dan Wan-Bissaka. Sedangkan di lini tengah DM-nya akan diisi oleh Nemanja Matic. Di pre-season kemarin melawan Everton, Nemanja Matic bermain sebagai DM ya. Sedangkan di box to box-nya akan diisi Paul Pogba. Sedangkan untuk nomor 10-nya kemungkinan Bruno Fernandes bisa tampil dari menit awal. Menarik untuk melihat lini depannya karena MU tidak dihuni oleh pemain seniornya. Kemungkinan akan memakai 3 striker, yaitu striker di nomor 9-nya akan diisi oleh Martial, sedangkan sayapnya kemungkinan akan diisi oleh Daniel James dan Greenwood. Greenwood akan menyisir sebelah kanan, sedangkan James akan menyisir sebelah kiri. Patut dinantikan di pertandingan kali ini karena apa? Karena kita tahu sendiri bahwa Ole sudah mendaratkan seorang Jadon Sancho dan Rafael Varane. Seefektif apakah atau berdampak besarkah dari dua transfer ini untuk kemajuan MU yang mereka pasti sangat mengejar untuk Liga Premier Liga Inggris gitu. Oke, untuk pertandingan ini mungkin agak sedikit seru ya. Ya, mungkin seri atau MU akan menang sedikit. Selisih dengan selisih gol mungkin 2-1 atau 1-1 akan dimenangi oleh MU. Di pertandingan selanjutnya kita akan membahas mengenai Chelsea melawan Crystal Palace. Chelsea yang musim lalu bermain dengan 3 back kemungkinan akan tetap memakai formasi 3 back. Untuk kiper tetap dihuni oleh Mendy ya, karena kemarin di final Super Cup Mendy bermain dari menit pertama. Untuk duet 3 back di belakang kemungkinan akan dihuni oleh Rudiger, Zouma dan Azpilicueta. Untuk Thiago Silva kemungkinan tidak akan bermain dari menit pertama karena Thiago Silva masih dalam rangka liburan pasca Copa America. Untuk
Untuk empat pemain tengahnya, Jorginho kemungkinan tidak tampil dari menit pertama dan kemungkinan akan diisi oleh Kovacic yang akan berduet dengan N'Golo Kante. Sedangkan untuk wing kiri akan diisi Marcos Alonso dan wing kanannya akan Hudson-Odoi. Sedangkan untuk pemain tiga penyerang di depan, Mason Mount, Kai Havertz, dan Timo Werner kemungkinan akan bermain dari menit pertama. Kita tahu Hakim Ziyech mengalami cedera di pertandingan terakhir di final Super Cup. Kemungkinan tidak akan bermain dari menit pertama. Untuk transfer dari Chelsea yang mereka berhasil mendatangkan seorang Romelu Lukaku. Romelu Lukaku kemungkinan tidak akan bermain dari menit pertama karena baru datang, mungkin baru tes medis ataupun baru belum mengikuti latihannya Chelsea, jadi belum menurut irama pertandingannya. Kemungkinan Chelsea bisa menang dengan mungkin selisih 2 gol ya dari Crystal Palace, 2 gol atau kurang, karena kemungkinan Chelsea menang telak itu agak susah karena dari musim lalu Chelsea pun menang dengan skor paling tipis, nggak terlalu banyak. Oke, kita pertandingan selanjutnya yaitu Liverpool melawan Norwich. Liverpool kehilangan seorang Wijnaldum dan mereka untuk kedalaman skuadnya di lini tengah mungkin agak sedikit nggak terlalu berpengaruh ya, karena peninggalan seorang Wijnaldum bisa digantikan oleh Naby Keita. Kemungkinan Liverpool akan memakai formasi sama ya, 4-3-3. Dengan kiper akan tetap di Alisson, sedangkan duet center back dengan kembalinya Van Dijk akan menambah kekuatan lini belakang Liverpool. Van Dijk akan berduet dengan Matip, sedangkan di back kanannya Arnold akan bermain dengan Tsimikas. Duet lini tengah kemungkinan akan diisi oleh Fabinho, Naby Keita, dan Jordan Henderson. Sedangkan lini depan kita tahu sudah tak mungkin akan tergantikan, Salah, Mane, dan Firmino. Duet tiga ini tidak akan tergantikan. Yang kita harapkan adalah duet ini bisa bersinar di musim ini. Kita tunggu berapa banyak gol dari duet Firmansyah ini di musim ini ya. Kemungkinan Liverpool akan menang dengan skor 2-1 atau 3-1. Ada kemungkinan saja karena Norwich ini pemain bertahan, kita tahu dia di peringkat bawah di musim lalu ya. Kita ke pertandingan selanjutnya yaitu big match antara Tottenham melawan Man City. Pertandingan pembuka ini sangat seru. Untuk big match kali ini kita tahu bahwa isu Harry Kane akan ke Man City sangat deras ya. Kemungkinan Harry Kane tidak akan tampil karena masih dalam tahap negosiasi antara Manchester City. Kemungkinan tidak akan diperkuat oleh John Stones karena belum terlalu fit untuk bisa tampil. Sedangkan Kevin De Bruyne masih dalam tahap pemulihan cedera. Untuk lini depannya mereka tidak akan diperkuat juga oleh Raheem Sterling ya, dan Phil Foden. Jadi kemungkinan City juga akan memakai 4-3-3 dengan duet Ruben Dias akan bermain dengan Nathan Ake. Sedangkan posisi dari Kevin De Bruyne kemungkinan akan diisi oleh Gundogan, sementara untuk box to boxnya akan diisi oleh Fernandinho yang akan berduet dengan Rodri. Sedangkan lini depannya kemungkinan Mahrez untuk menyisir sebelah kanan, sedangkan Grealish akan menyisir sebelah kiri. Untuk false nine-nya kemungkinan akan diisi oleh Ferran Torres. Sedangkan dari sisi Tottenham, Harry Kane dipastikan dia akan tampil, mungkin akan diisi oleh seorang Son Heung-min. Sedangkan di belakang Son kemungkinan akan diisi oleh Bergwijn, Dele Alli, dan Lucas Moura. Yang menarik dari Tottenham adalah Eric Dier yang kembali lagi bermain sebagai center back yang akan menemani seorang Davinson Sanchez. Di lini wing di back kanan dan kirinya akan diisi oleh Reguilon dan Tanganga. Nah, pertandingan ini sangat menarik karena Tottenham telah ditinggal oleh pelatihnya itu Jose Mourinho yang bermain pragmatis, yang digantikan oleh Nuno Esposito, pelatih yang sebelumnya mengenani Wolves. Kita patut menunggu hasil dari pertandingan kali ini karena dari
3 musim lalu ketika Tottenham dilatih oleh Pochettino, Tottenham itu bermain sangat atraktif. Sepeninggal Pochettino, Tottenham bermain tidak kurang greget lah, tidak seperti 3 musim lalu. Sedangkan City sangat superior di musim lalu dengan false nine-nya khas Pep Guardiola yang sangat ikonik ya di musim kemarin. Kita sangat menunggu pertandingan City lawan Tottenham. Ini yang pertandingan yang paling seru di pekan pertama. Jadi itu saja preview di pekan pertama Liga Premier Inggris. Kita nanti kalau misalnya ada hasil-hasil yang sangat mengejutkan, kita akan membuat review untuk Liga Premier Inggris.